Pada episode sebelumnya, Kiai Mustafa berduel dengan Pocong Duloh. Dia sempat mengalahkan pocong itu dengan doa-doa yang ia ucapkan. Namun pada akhirnya Kiai Mustafa kalah. Warga pun marah mendengar kekalahan Kiai Mustafa. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi saung tersebut. Saat didatangi, muncullah Pocong Duloh dari atap saung. Pocong itu sangat mengerikan. Dia siap memangsa para warga. Namun ternyata pocong itu malah menghilang. Segera warga masuk ke dalam saung itu. Dan di dalam saung itu tidak ada siapa-siapa. Nini Liman, anteknya, dan juga Kiai Mustafa tidak ada di saung tersebut. Warga pun bingung. Mereka mencari Kiai Mustafa ke seluruh penjuru hutan. Hutan itu disisir habis-habisan, tapi tidak ada Kiai Mustafa. Mereka pun pergi begitu saja dari hutan. Di sisi lain, Sobri yang merupakan santri senior, dia masih penasaran dan ingin mencari keberadaan Kiai Mustafa. Seluruh santri di pondok itu dan juga istri Kiai Mustafa menangis. Mereka mengadakan doa bersama setiap malam untuk keselamatan Kiai Mustafa. Sobri tidak mau tinggal diam. Ia membuka lembaran buku. Nah, di dalam buku itu ada sebuah amalan yang pernah diberikan oleh Kiai Mustafa. Itu adalah amalan yang sangat rahasia. Hanya pada Sobri lah Kiai Mustafa mau memberikan amalan tersebut. Itu adalah amalan Prabu Siliwangi. Barang siapa yang berhasil, maka dia pasti bisa membangkitkan harimau putih yang legendaris milik Prabu Siliwangi. Sudah berkali-kali Sobri mencoba untuk mengamalkan amalan itu, tapi tidak berhasil. Namun kali ini dia akan mencobanya sekali lagi. Karena hanya dengan amalan Prabu Siliwangi, bisa jadi Sobri ini mampu mengalahkan kekuatan Pocong Duloh. Sobri pun menutup pintu kamarnya. Tidak ada santri yang berani mengusik Sobri karena memang dia adalah santri senior. Setiap hari dan setiap malam, Sobri terus membaca amalan Prabu Siliwangi demi menguasai harimau putih. Namun, dia tetap saja tidak bisa untuk membangkitkan harimau putih milik Prabu Siliwangi. Entah apa kurangnya. Tapi walaupun dia belum berhasil mengamalkan amalan Prabu Siliwangi, Sobri ini tidak kosong-kosong amat. Dia menguasai ilmu Cimande, pandai berkelahi dan mengalahkan musuh. Di hari Senin pagi, Sobri pamit pada Nyai yang tak lain adalah istrinya Kiai Mustafa. Dia hendak berkelana untuk mencari gurunya itu. Karena Sobri yakin Kiai Mustafa pasti masih hidup. Berangkatlah Sobri dari pesantrennya menuju hutan. Di hutan itu, dia memeriksa kembali isi saung dan tetap tidak ada siapa-siapa. Lalu Sobri kebingungan. Dia pun berjalan ke arah barat, mengikuti jalan setapak. Dan ternyata jalan setapak itu tembus ke perkampungan warga. Dia melintasi kampung demi kampung. Sobri juga sempat melintasi pasar yang sangat besar. Di pasar itulah banyak sekali orang yang memberi bekal pada Sobri. Para pedagang itu memberi sedekah kepada Sobri untuk bekal di perjalanan. Ya, mereka tahu kalau misalkan sedekah ke santri bisa melancarkan rezeki. Makanya banyak pedagang yang memberi makanan, uang, dan bahkan pakaian pada Sobri. Setelah menerima perbekalan itu, Sobri melanjutkan perjalanannya. Hingga tibalah dia di sebuah kampung kecil. Kampung itu disebut Situ karena memang sangat kecil. Di sana hanya ada 6 kepala keluarga. Kebetulan ketika Sobri datang ke sana, suasana sudah malam. Dia pun numpang menginap di rumah salah satu warga yang sangat miskin. Rumah warga itu bisa dibilang gubuk. Atapnya dari rumbia, dindingnya dari bilik bambu, sementara lantainya dari cecah bambu juga. Di kolong rumah itu ada seekor anjing yang sedang terlelap tidur. Sobri mengetuk pintu rumah warga tersebut. "Assalamualaikum," kata Sobri. "Waalaikumsalam," ucap salah satu perempuan dari dalam rumah. Segera perempuan itu membukakan pintu. Muncullah seorang perempuan yang umurnya kisaran 50 tahunan. Dia mengernyitkan dahi. Dia tidak mengenali siapa itu Mas Sobri. "Ada apa ya Mas?" "Begini Bu, saya santri yang sedang berkelana, tapi kemalaman. Bolehkah saya menginap di rumah ibu 1 malam?" tanya Sobri.
"Oh tentu, silahkan. Tapi maaf ya, tidak ada apa-apa di rumahnya," kata ibu tersebut. "Ah, tidak apa-apa Bu, saya udah dikasih nginep aja udah syukur," timpal Mas Sobri. Ia pun masuk ke dalam rumah itu. Dan tanpa diduga-duga, dia mendengar suara erangan seorang wanita muda dari dalam kamar. Wanita itu seperti orang yang stres. Dia kadang mengerang, tertawa, bahkan menangis. Wanita itu berteriak, dan ada yang aneh dari teriakan si wanita itu. Dia menyebut-nyebut nama Pocong. "Tolong, ada pocong," kata si wanita itu. "Itu kenapa, Bu?" tanya Sobri pada ibu tersebut. "Oh, ini anak saya. Dia sempat hilang di hutan dan ketemu. Tapi pas ditemukan, dia kayak orang stres. Boleh saya lihat?" tanya Sobri. "Oh tentu, silakan masuk." Sobri pun masuk ke dalam kamar. Nah, di dalam kamar itu ada seorang wanita muda yang umurnya kisaran 21 tahun. Wanita tersebut bernama Ratmi. Di sampingnya ada bapaknya yang sedang menyuapi makanan. Bapaknya itu tampak sudah sepuh, mungkin umurnya kisaran 60 tahun. Dia menyuapi anaknya yang stres itu dengan sangat telaten dan penuh kasih sayang. La ilaha illallah, desis Sobri. Dia heran kenapa wanita secantik itu bisa stres dan kakinya juga dipasung. Sobri pun duduk sila di depan wanita tersebut dan dia membaca doa-doa yang pernah diajarkan Kiai Mustafa untuk menyembuhkan orang-orang yang punya gangguan jiwa. Ketika Mas Sobri membacakan doa itu, si wanita makin mengerang kesakitan. Dia berteriak lalu mengamuk. "Kenapa ini Mas? Kenapa dia teriak-teriak?" tanya ibunya. "Tenang Bu, saya mencoba untuk menyembuhkan putri ibu." "Boleh saya minta air?" kata Sobri. Si ibu pun berjalan ke dapur dan dia kembali dengan membawa segelas air. Kemudian air itu diletakkan di hadapan Sobri. Sobri kemudian membacakan doa-doa pada air tersebut. Itu adalah ayat kursi, Al-Fatihah, dan ayat-ayat Al-Quran lainnya. Sobri meniupkan doa-doa pada air tersebut. Dan setelah ditiupkan, air itu disiramkan pada wajah si wanita. Wanita itu semakin ngamuk saja. Lalu dia pun pingsan. Keesokan harinya, keadaan si wanita ini semakin membaik. Dia jarang teriak, jarang nangis, dan hanya mengerang saja. Tapi masih belum bisa berkomunikasi. Semenjak saat itu, ibunya si wanita melarang Sobri untuk pergi. Dia ingin anaknya ini sembuh dulu. Maka dia minta bantuan Sobri untuk melakukan pengobatan rutin. Setidaknya 1 minggu ke depan. Sobri pun dengan senang hati menolong si ibu. Setiap malam, dia membacakan doa-doa pada air, lalu disiramkan ke wajah wanita. Aktivitas itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Dan akhirnya, wanita itu sembuh total. Nah, setelah sembuh, Sobri mulai mengulik petunjuk dari Ratmi. Karena memang dia ini sempat diculik. Dan kenapa si Ratmi memanggil-manggil pocong? Apakah ini ada hubungannya dengan Pocong Duloh? Sobri harus cari tahu. Dia pun menanyakan hal tersebut pada Ratmi. "Ratmi, sebenarnya pas kamu hilang itu apa yang kamu alami?" Ratmi sedikit-sedikit mengingat kejadian yang pernah menimpa dirinya. Dan untungnya dia masih ingat walaupun terjeda-jeda. Kata Ratmi begini, "Jadi waktu itu Mas, saya sedang mencari kayu bakar di hutan. Ada seorang lelaki yang berkumis tebal, badannya hitam, dia menculik saya. Dia membawa saya ke sebuah goa, dan di goa itu ada sosok pocong yang sangat mengerikan. Setelah itu saya tidak tahu lagi, karena saya sudah tidak sadarkan diri," kata Ratmi. "Apa kau masih ingat hutannya di mana?" "Ya, di sebelah sana, ke arah timur," ucap Ratmi. Nah, dari situlah Sobri mendapat petunjuk tentang Pocong Duloh. Dia pun pamit pada keluarga Ratmi, lalu melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Perjalanan itu memakan waktu sekitar 1 hari atau 12 jam. Sobri berada di tengah hutan, dan tepat jam 7 malam, Sobri sudah ada di tengah hutan. Dia pun istirahat di bawah pohon yang sangat rindang, membersihkan semak-semak di bawah pohon itu, lalu menggelar sebuah kain untuk tidur. Di hadapannya juga ia membuat api unggun.
agar terhindar dari gigitan nyamuk. Singkat cerita, keesokan harinya Sobri pun bangun. Dia melanjutkan perjalanannya untuk mencari keberadaan Kiai Mustafa. Namun di tengah-tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang lelaki yang rupanya persis seperti yang digambarkan oleh Radmi. Lelaki itu berkumis tebal. Dia sedang menebang sebuah pohon kecil di tengah hutan. Sobri pun menghampiri lelaki itu dan dia menanyakan sesuatu. "Pak, saya mau tanya, di sekitar sini ada perkampungan nggak ya?" Tanya Sobri basa-basi. Si bapak itu diam saja dan dengan sigap. Tiba-tiba bapak itu menyerang Sobri dengan goloknya. Untung saja Sobri berhasil menghindar. Dia melompat beberapa depak ke belakang untuk menghindari sabetan golok tersebut. Sobri langsung pasang kuda-kuda. Dia juga mengeluarkan goloknya. Tak salah lagi, lelaki yang berkumis tebal itu pasti yang menculik Radmi. Sobri siaga. Dia mengacungkan goloknya sambil memasang kuda-kuda. Tangan kirinya berada di depan, sementara tangan kanannya erat memegang golok. Ilmu cimandenya siap dikeluarkan. Bapak itu lari menghampiri Sobri sambil menyabetkan golok. Sobri berhasil menangkis golok tersebut dengan sangat cakap. Lalu, Sobri menendang perut si lelaki dengan sangat keras. Lelaki itu pun terjungkal. Kemudian, lelaki itu menancapkan goloknya di tanah. Dia duduk sila, lalu berkomat kamit. Entah mantra apa yang diucapkannya. Yang jelas, tanah di depannya mengeluarkan asap putih halus. Sobri juga tidak mau kalah. Dia duduk sila, lalu membaca doa-doa. Itu adalah hijib rifai yang pernah dikuasai Sobri. Hijib itu memang kesaktian dasar yang diturunkan oleh Kiai Mustafa pada Sobri. Sobri mengambil tasbihnya, lalu berzikir. Kemudian musuhnya Sobri bangkit. Dia mencabut golok yang berasap itu, lalu melemparkannya pada Sobri. Namun berkat hijib rifai yang dikuasai Sobri, golok itu mental seketika, lalu menancap pada sebuah pohon. Sobri pun mengambil golok itu. Kini dia memegang dua golok, lalu menghantamkannya pada lelaki berkumis tebal. Si lelaki itu pun ambruk, tapi dia masih hidup. Sobri enggan membunuh lelaki yang hendak mencelakainya itu. Dia hanya bertanya, kenapa lelaki tersebut menyerang Sobri? "Kenapa kau menyerangku, ha? Ada apa? Apa masalahmu? Kau begal ya?" tanya Sobri. Si lelaki diam saja. Dia tidak mau menjawab. Kemudian, karena kehabisan darah, lelaki itu pun meninggal dunia. Sobri mencabut goloknya. Kemudian, dia melanjutkan perjalanan. Sobri yakin kalau lelaki itu adalah begal. Dan begal memang harus dibasmi. Sekitar 4 jam kemudian, Sobri kembali bertemu dengan seorang lelaki misterius di tengah hutan. Nah, kali ini lelaki itu bertubuh kurus krempeng, tapi perawakannya jangkung. Dia membawa sebuah keris. Itu bukan keris sembarangan. Tanpa ancang-ancang lagi, dia juga menyerang Sobri. Mungkin saja wilayah itu sudah dijaga dan tidak boleh ada orang yang masuk ke sana. Siapapun yang berani melintasi wilayah tersebut, maka pasti akan diserang oleh lelaki-lelaki sakti. Kali ini, lelaki kurus itu lebih sakti. Dia juga menguasai ilmu cimande. Pertarungan pun terjadi sangat sengit. Beberapa kali Sobri kena hantaman, sehingga darah keluar dari mulutnya. Dia terjungkal, tapi untung saja Sobri masih bisa membela diri. Dia menendang tubuh lelaki itu, lalu mengacungkan goloknya. Golok itu pun dilemparkan pada si lelaki kurus, tapi tidak kena. Sobri mencoba untuk mengeluarkan hijib rifai, tapi ternyata si lelaki kurus juga punya hijib rifai. Dia bukan orang sembarangan. Kedua hijib itu beradu dan dua-duanya mental. Sobri sudah kelelahan, wajahnya bonyok, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Sobri lari sekuat tenaga sambil menghantamkan tinjunya ke wajah si lelaki kurus. Saat lelaki itu terjungkal, segera Sobri mengambil goloknya lalu menodongkan golok itu ke leher si lelaki kurus. Tanpa diduga-duga, lelaki itu pun menyerah. Dia minta ampun. Sobri tidak akan membunuhnya karena memang si lelaki sudah menyerah. "Aku sedang mencari kiaiku. Ia bernama Kiai Mustafa." Tapi tetap saja, lelaki itu tidak mau ngasih informasi apapun pada Sobri tentang keberadaan Pocong Duloh dan keberadaan Kiai Mustafa. Setelah Sobri melepaskannya, lelaki kurus itu pun pergi dari sana.
dia lari ketakutan. Sobri melanjutkan perjalanannya. Dan sekitar 3 jam kemudian, dia melihat ada seorang wanita cantik dengan tubuh gemulai. Tubuhnya itu sangat menggoda, seperti gitar Eropa. Wanita cantik itu sedang jongkok. Tampaknya dia sedang mengerjakan sesuatu. "Assalamualaikum," kata Sobri. "Waalaikumsalam," ucap wanita itu. Dia membalikkan badan, lalu tersenyum pada Sobri. "Ada apa ya, Mas?" tanya wanita itu sambil bangkit. "Begini, Bu, apa Ibu melihat ada orang yang melintas di sekitaran sini?" tanya Sobri. "Oh, nggak lihat tuh," timpal wanita itu. "Oh, begitu ya. Ya sudah, saya mau lanjut jalan lagi," kata Sobri. Namun, sebelum Sobri pergi, tiba-tiba saja wanita itu mengeluarkan sebuah ajian yang sangat mengerikan. Itu adalah api banaspati. Api itu dihantamkan ke punggungnya Sobri sampai terpental. Sobri pun kesakitan. Dia semakin lemah saja. Wanita itu terbang. Lalu, dari atas sana, dia mengeluarkan ajian banaspati. Ajian banaspati itu kemudian dihantamkan kembali ke arah Sobri. Tapi untungnya tidak kena. Sobri berhasil menghindar. Dia sudah kecapean. Wajahnya berdarah. Punggungnya juga kena luka bakar. Dia sudah tidak sanggup lagi untuk bertarung. Sobri duduk sila. Dia pasrah. Lalu, saat itulah si wanita kembali mengeluarkan ajian banaspati. Kali ini apinya semakin besar. Api itu menyala-nyala di kedua tangannya. Wanita itu pun lari sekuat tenaga menghampiri Sobri. Sementara itu, Sobri masih tenang. Dia memejamkan matanya sambil membaca amalan-amalan Prabu Siliwangi. Dan sebelum banaspati berhasil menghantam tubuh Sobri, tiba-tiba saja harimau putih keluar dari dalam tubuhnya Sobri. Itu adalah harimau Siliwangi. Harimau itu mengamuk, meraung, lalu membinasakan si wanita. Wanita itu pun tewas dihantam oleh harimau Siliwangi. Sobri sangat kaget. Ternyata dia berhasil mengamalkan amalan Prabu Siliwangi. Setelah wanita itu tewas, harimau pun kembali ke dalam tubuhnya Sobri. Kemudian, dengan sempoyongan, Sobri melanjutkan kembali perjalanannya. Tepat jam 8 malam, Sobri berhenti di depan sebuah goa. Goa itu sangat mencurigakan karena ada obor di depannya. Bisa jadi goa itu berpenghuni. Sobri pun membaca doa-doa agar terhindar dari malabahaya. Dan tanpa disengaja, di semak-semak ia melihat ada sebuah tangan. Ia pun menyibakkan semak-semak itu. Lalu dia menemukan sebuah jasad yang sudah tidak bernyawa. Tak salah lagi, itu adalah jasadnya Kiai Mustafa. Sang kiai sudah tewas tak bernyawa. Sobri menangis tak karuan. Dia sedih karena kiainya itu sudah tewas. Saat dia menangis histeris, tiba-tiba saja dari dalam goa itu terdengar raungan pocong duloh. Getih. Begitulah raungannya bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam getih.